Nahdlatul Ulama. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926. Adapun sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama bermula dari keinginan para ulama untuk menggabungkan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten bersama para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Sebelum itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 dan Nahdlatul Tujjar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Perkembangan Nahdlatul Ulama. Pada fase pertama atau abad ke-20, kiai dan ulama tradisional mulai mengorganisasi ajaran Islam secara terstruktur. Kiai Abdul Wahab Hasbullah aktif di Syarikat Islam dan membangun madrasah berbasis di Surabaya pada tahun 1916. Forum diskusi intelektual Islam seperti Taswirul Afkar dibentuk untuk membahas isu-isu keagamaan. Pada fase kedua, yaitu fase perdebatan dan pembentukan gagasan tahun 1912 sampai 1925. Munculnya Muhammadiyah pada tahun 1912 membawa gagasan Islam modern yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tradisional. Para kiai mempertahankan praktik keagamaan tradisional seperti mazhab dan ziarah makam. Tetapi Syarikat Islam fokus pada persatuan politik umat tanpa mempermasalahkan praktik agama. Yang ketiga adalah fase pembentukan organisasi di tahun 1923 sampai 1926. Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung pada tahun 1923 menyuarakan Islam yang ketat tanpa adanya kompromi. Konferensi Islam keempat diadakan di Bandung pada tahun 1926 yang menyetujui perlunya pelestarian tradisi Islam. Maka sebagai respon terhadap dominasi modernisme, NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah pada 1926 sebagai wadah bagi perjuangan Islam tradisional. Struktur organisasi dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada Suriyah atau Dewan Ulama. Nah, jadi beliau ini tuh bertugas memberikan arahan, fatwa dan kebijakan keagamaan. Yang kedua ada Al-Hiziyah atau pelaksana harian. Nah, tugasnya beliau ini tuh mengelola administrasi dan kegiatan organisasi sehari-hari. Yang ketiga ada Mustasyar. Nah, tugas beliau itu memberikan nasihat kepada Suriyah dan Tanfiziyah. Yang keempat ada lembaga, terdiri dari Laziznu, zakat, infak, dan sedekah. Terus LP Ma'arif, pendidikan, LPPNU pertanian dan perdesaan, LKKNU kesehatan keluarga. Dan yang terakhir ada Badan Otonom atau biasa disingkat dengan Banom. Nah, beliau ini dari Ansor, lalu Fatayat NU atau Perempuan Muda, dan yang terakhir ada Muslimat NU. Nahdlatul Ulama atau NU memiliki peran besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya, tokoh sentral adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang mengeluarkan resolusi jihad pada Oktober 1945. Resolusi ini menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, terutama melawan kembalinya penjajah Belanda dan sekutunya. Resolusi tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan. Yang kedua, Republik Indonesia adalah pemerintahan yang sah. Yang ketiga, Belanda dan sekutunya ingin menjajah kembali Indonesia. Yang keempat, umat Islam wajib mengangkat senjata melawan para penjajah tersebut. Dan yang kelima adalah perlawanan tersebut adalah jihad bagi yang berada dalam radius 94 km dari medan perang. Semangat hubul watan minal iman atau cinta tanah air bagian dari iman terus dijaga Nahdlatul Ulama hingga kini. Sikap moderat atau tawasud, toleran atau tasamuh, seimbang atau tawazun, dan adil atau iktidal menjadi pedoman kader NU dalam mengisi kemerdekaan dan menjaga keberagaman Indonesia. Oke, di sini aku ingin menjelaskan hikmah dari
adanya Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama adalah membangun kerukunan antar agama. Maksudnya gimana? Nah, NU sendiri itu aktif dalam dialog antar agama dan menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Nah, yang kedua adalah menjembatani kepentingan Islam dan negaranya. Nah, NU sendiri itu membantu dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Nah, selanjutnya nomor 3 itu mengajarkan pentingnya ketertiban sosial. Dan maksudnya gimana? NU mendorong umat Islam untuk peduli terhadap kondisi sosial di sekitar mereka. Nah, yang keempat itu membentuk masyarakat berakhlak dan berdaya saing. Nah, NU ini itu mencetak individu yang berilmu, berakhlak, serta membentuk masyarakat. Nah, yang kelima itu ada membangun peradaban bangsa. Nah, NU itu turut mendidik kedewasaan politik masyarakat dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, yang keenam itu mengorganisir potensi dan peran ulama pesantren, dan yang ketujuh adalah menyikapi problem sosial kemasyarakatan. Itu, terima kasih.